Maka di riwayat abduh tidak disebutkan hada al-qamar, hanya ismun isyarah, dan lafaz-lafaz yang lainnya sama. Ini hanya sekedar faidah tambahan saja. Karena kaidah di dalam hadis al-mujmal mubayyan, bahwa yang mujmal, yang sederhana, diterangkan dengan lafaz yang setelahnya. Maka jika ada hadis yang pendek, yang panjang menjelaskan, ada hadis yang sangat description, maka di sana ada lafaz hadis yang sederhana, maka yang description memberikan faidah kepada yang sederhana. Maka di sini jika ditanya mana poin pendalilannya bahwa kita akan melihat Allah di dua tempat dalam keadaan mudah, melihatnya seperti rembulan, ini lafaz di riwayat abduh, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satara rabbakum yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah di hari kiamat, dan makna hari kiamat adalah bersifat umum. Hari kiamat fi arsatil kiamah, hari kiamat di hari akhirah kelak. Dan begitupun yang diinginkan di hari kiamat, di hari akhirah bersifat umum di surga. Maka di sini menjelaskan dua keadaan. Makna di hari kiamat dimutlakkan kepada hari akhirah, hari setelah kehidupan di dunia. Maka masuk kepadanya fi arsatil kiamah, dan masuk kepadanya fi al-jannah. Kalian akan melihat Allah dengan mudah. Maka Qais ibnu Abi Hazim yang menjadi madarul hadis mungkin baru kita jelaskan, adapun Humaidi dan yang lainnya tidak butuh karena telah datang mutaba'ah. Maka kembali kepada sanad madaruhu an Qais ibnu Abi Hazim, maka ini adalah madarul hadis. Dan Qais ibnu Abi Hazim dia adalah al-Bajali, dan al-Bajali al-Kufi dari Kufah, dan dia hidup di tabaqah yang kedua dari kibar at-tabi'in. Maka dari segi riwayat jarhi wa ta'dil, maka dia arfa minasiqah. Qais ibnu Abi Hazim arfa minasiqah. Maka oleh sebab itu Yahya ibnu Ma'in mengatakan Qais ibnu Abi Hazim awsaq minaz Zuhri wa minas Sa'ib ibni Yazid. Maka Qais ibnu Abi Hazim lebih thiqah, kata Yahya ibnu Ma'in, daripada Az-Zuhri dan dari As-Sa'ib ibnu Yazid. Sekarang saya mau tanya di pelajaran Al-Jarh wa Ta'dil yang kita lewati di pelajaran yang lalu. Indak ya Faisal, karena antum yang menyebabkan kita membuka kitab tersebut. Di sini masuk kepada contoh yang kami berikan dari tad'if apa? Tad'if nisbi. Bagaimana maknanya? Taib. Di sini Qais ibnu Abi Hazim awsaq minaz Zuhri. Jangan difahami bahwa Zuhri di sini lebih dhaif, lebih lemah daripada Qais. Di sini yang dinamakan dengan tad'if nisbi. Tidak ada pentad'ifan sama sekali. Maknanya awsaq, Qais ibnu Abi Hazim lebih thiqah daripada Az-Zuhri. Maka karena perbandingan ini mungkin ada yang mengatakan, oh berarti Qais ibnu Abi Hazim thiqah dan Az-Zuhri tidak thiqah, karena tadi disebutkan awsaq min Az-Zuhri. Berarti Az-Zuhri tidak thiqah, dhaif, tidak seperti itu. Dan berkata Ismail ibnu Abi Khalid, dan Ismail ibnu Abi Khalid di mana sanadnya? Sanadnya ya di sini. Ya di riwayat ini. Di saat dikatakan oleh Imam Al-Bukhari haddatsana Al-Humaidi, haddatsana Marwan ibnu Muawiyah, haddatsana Ismail. Inilah dia, Ismail ibnu Abi Khalid. Maka Ismail ibnu Abi Khalid, muridnya Qais, telah mengatakan hadihi al-istawanah, yakni anahu fi thiqah mithlul istawanah. Apa makna al-istawanah? Istawanah adalah amud
adalah tembok yang menyangga bangunan. Antum lihat sekarang tembok yang menyangga bangunan masjid. Lihat, keras dari beton, dan kita waktu mengecornya, kita yang bekerja dulu besi ukuran 14 ditambah cor-coran. Masih ingat waktu kita mengecor? Alhamdulillah, kita berjuang dari bawah membangun masjid dan membangun dakwah ini. Maka keras. Maka siapa yang jago Thai boxing, memberikan tendangan low kick dan tendangan mawasi ala orang karate, tendangan side kick, tendangan nyamping, maka istawanah ini akan kukuh walaupun ditendang 10 kali, setelah itu patah tulangnya orang-orang yang menendang, meskipun dengan Thai boxing ataupun Muay Thai, yang mana dia menendang tembok ataupun asas ataupun istawanah dari masjid ini dengan tulang betisnya. Kalau paha bisa jadi patah. Namun ini yang ditendang istawanah, yang ditendang cor-coran beton, maka dia yang akan patah kakinya. Maka di sini menunjukkan bahwa Ismail mengatakan gurunya seperti istawanah, maknanya hadis-hadisnya tegak, lurus, hujjah, hafalannya tidak kemana-mana, kokoh, itu maknanya, kokoh, kuat hafalannya. Berkata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi, huwa mutkinur riwayah. Maka di sini pertanyaan juga, dari lafaz-lafaz yang kita berikan kepada antum dari para ulama menunjukkan kepada dhabat atau kepada adalah indakum. Kepada dhabat atau adalah dari tautsik ini, dari ta'dil ini, kalian harus mulai memahami karena belajar qawaid jarh wa ta'dil. Jawabnya kepada dhabat. Disebutkan bagaikan istawanah, bagaikan penyangga masjid, betonan penyangga bangunan. Maka maknanya hujjah, kuat, hafalannya kuat, itu maknanya. Dan disebutkan lebih jelas lagi oleh Ya'qub ibnu Syaibah, mutkinur riwayah, dia sangat mutkin riwayatnya. Maka inilah Qais ibnu Abi Hazim dari riwayat Ismail muridnya, bahwa dia bagaikan istawanah masjid ataupun bagaikan pondasi dari suatu bangunan yang keras. Hadatsana Jarir, maka Jarir ibni Abdillah al-Bajali, yang mana dia qabilahnya sama seperti Qais ibnu Abi Hazim. Dan Jarir ibni Abdillah telah kita lewati tentang permasalahan siapa dia dan keutamaannya, maka tidak usah kita ulang di sini karena telah lewat. Maka yang menjadi poin pendalilan mana lafadznya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Ini syahidnya bahwa mutabaqah litarjimah dhahirah. Maka hadis ini mutabaqah dengan tarjimah. Tarjimah adalah bab yang ditulis oleh penulis, bab kaifiyatu ru'yatillah fi arsatil qiyamah wal jannah ka ru'yati syams wal qamar. Lafaz ini sesuai dari apa yang diinginkan, bahwa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Dipilih lafaz ini karena disebutkan al-qamar, maka kaifiyah bagaimana melihat Allah di surga dan di arasatil qiyamah seperti melihat rembulan. Dan pendalilan yang lain apa? Di riwayat lain disebutkan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Dan lafaz yaumal qiyamah maknanya fil akhirah. Dan fil akhirah berarti ada dua, di arsatil qiyamah dan yang kedua di surga. Maka ini pun pendalilannya. Di kedua tempat tersebut mereka melihat Allah dengan mudah. Dan faidah yang ketiga, mana pendalilan kalimat sin pada innakum satarawna. Maka ini faidah lugawiyah, sin di ucapan satarawna, i'rabnya sin harfu tanfis la mahalalahu minal i'rab. Yang makna tanfis apa? Harfu tanfis ay harfu al-mustaqbal au at-tausi'. Makna tanfis ay tausi', maknanya waktunya akan datang.
Fa inna hadal harf yang kulul fi'il ani zamani dayyiq, dari zaman now ila zamanil wasi', kepada zaman yang akan datang. Kapan itu? Ai fil akhirah, di hari akhirat kelak. Satarauna, kalian akan melihat Allah, bukan di dunia tetapi setelah kehidupan dunia, yakni fil akhirah, di dua tempat, di arsatil qiyamah dan di surga. Dan dinamakan juga sin ini dengan harfu, kalau tadi tanfis bimakna tausi', maknanya waktunya yang akan datang, maka disebutkan oleh ahlun nuhat juga, jamak dari nahwi nuhah, adalah harful istiqbal, harf istiqbal. Wahada awdah, lebih jelas. Harful istiqbal maknanya perkaranya yang akan datang. Lalu disebutkan di lafaz kama tarawna hadal qamar, maka riwayat yang diberikan oleh penulis dari jalan Al-Humaidi menjelaskan, yuwaddih riwayah Al-Bukhari yang sebelumnya dari riwayat Abduh. Di riwayat Abduh disebutkan kama tarawna hada, tanpa penjelasan hadanya apa. Di riwayat Al-Humaidi dijelaskan hada al-qamara, kama tarawna hada al-qamara, maka ismun isyarah kembali kepada qamar. Adapun di riwayat Abduh tidak disebutkan, hanya disebutkan innakum satarawna rabbakum kama hada, seperti ini. Maka kalau orang mendengar potongan hadis, kamu akan melihat Allah seperti ini, maksudnya seperti apa? Nah, di sini masuk kepada kaidah al-mujmal mubayyan, al-mubham mufassar. Kaidah hadis-hadis yang dia itu tidak jelas dijelaskan dengan riwayat yang lain, yang tidak gamblang digamblangkan dengan riwayat yang lain, yang tidak masyruh tidak disarah dengan riwayat yang lain. Maka riwayat Abduh kama tarawna hada dijelaskan dengan riwayat yang ada di matan Al-Humaidi kama tarawna hada al-qamar. Maka al-qamar badal dari hada, maka dia mansub karena badal dari hada. Hada ish hadal qamar. Maka ditafsirkan makna al-qamar, makna hada di riwayat Abduh dengan al-qamar, dan ini salah satu penyebab kenapa penulis memasukkan riwayat Al-Humaidi, karena menjelaskan ismun isyarah hada al-qamar. Disebutkan bahwa yang diinginkan dengan ismun isyarah ini adalah qamar.